Tambang Freeport Indonesia merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Tak hanya emas, tambang Gunung Gasberg ini juga memiliki kandungan biji lain, yakni tembaga dan perak. Mengutip dari laman Wikipedia ORG, awal mula PT Freeport Indonesia berdiri dimulai pada tahun 1904 sampai 1905 saat suatu lembaga swasta yakni Lembaga Geografi Kerajaan Belanda menyelenggarakan ekspedisi ke Papua Barat Daya. Tujuan utamanya adalah mengunjungi pegunungan salju yang konon kabarnya ada di tanah Papua. Catatan pertama tentang pegunungan salju ini berasal dari Kapten Johan Carten saat perjalanan dengan dua kapalnya Arnhem dan Perak ke selatan pada tahun 1623 di perairan sebelah selatan tanah Papua. Saat itu, jauh di pedalaman ia melihat kilauan salju dan mencatat di dalam buku hariannya pada tanggal 16 Februari tahun 1623 tentang suatu pegunungan yang teramat tingginya yang pada bagiannya tertutup oleh salju. Catatan Johan Carten ini menjadi cemooh kawan-kawannya yang menganggap Carten hanya berkhayal. Ekspedisi pertama dilakukan oleh Lembaga Geografi Kerajaan Belanda, akan tetapi tidak berhasil menemukan gunung es yang disebut-sebut dalam catatan harian Kapten Carten. Inilah cikal bakal perhatian besar Belanda terhadap daerah Papua. Peta wilayah Papua pertama kali dibuat dari hasil ekspedisi militer ke daerah ini pada tahun 1907 hingga 1915. Ekspedisi militer ini kemudian membangkitkan hasrat para ilmuwan sipil untuk mendekati dan mencapai pegunungan salju tersebut. Beberapa ekspedisi Belanda yang terkenal dipimpin oleh Dr. H.A. Lorentz dan Kapten A. Fransen Henderske semua dilakukan dengan sasaran untuk mencapai puncak Wilhelmina yang sekarang adalah puncak Sudirman pada ketinggian 4.750 meter. Nama Lorentz belakangan diabadikan untuk nama Taman Nasional Lorentz di wilayah suku Asmat di pantai selatan. Pada tahun 1936, dua pemuda Belanda Collingen dan J.N.J. Questosi melaksanakan cita-cita mereka untuk mencapai puncak Carten. Dari petualangannya itu, ia menemukan cadangan Erzberg atau disebut Gunung Biji, lalu data mengenai batuan ini dibawa ke Belanda. Laporan penemuan tambang ini kemudian terbengkalai di perpustakaan Belanda selama Perang Dunia Kedua dan dilaporkan hingga berdebu. Saat itu, kondisi dunia tidak mendukung. Menjelang berkecambuknya Perang Dunia Kedua yang melibatkan banyak negara, termasuk Belanda. Setelah sekian lama, bertemulah seorang Jan van Gruisen, Managing Director perusahaan Ostmaatschappies yang mengeksploitasi batu bara di Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara dengan kawan lamanya Forbes Wilson, seorang kepala eksplorasi pada perusahaan Freeport Sulphur Company yang operasi utamanya ketika itu adalah menambang belerang di bawah dasar laut. Kemudian Van Gruisen berhasil meyakinkan Wilson untuk mendanai ekspedisi ke Gunung Biji serta mengambil contoh bebatuan dan menganalisanya serta melakukan penilaian. Berbekal buku tulisan Dosi, Wilson dan rombongannya pada bulan Februari tahun 1960 mengunjungi lokasi tambang Papua. Rombongan ekspedisi ini dibantu oleh suku setempat untuk menjelajahi wilayah pegunungan itu. Hasil penelusuran dituangkan dalam buku Conquest of Copper Mountain. Persis seperti yang ditulis oleh Dosi, Wilson menuliskan kekagumannya akan hamparan mineral yang tak pernah dilihat sebelumnya. Saat mencapai Erzberg, dia terperanjat dengan hamparan biji tembaga di atas permukaan tanah. Wilson menyebut wilayah itu sebagai tempat terjadinya mineralisasi tidak lazim di atas ketinggian 2000 meter dari permukaan laut. Ia memperkirakan kandungan logamnya mencapai 40 hingga 50% biji besi, 3% tembaga, dan masih terdapat emas dan perak di dalamnya. Berselang beberapa waktu kemudian, Wilson melaporkan temuan itu kepada Presiden Freeport, Bob Hill, di New York, Amerika Serikat. Ia menyebut dari area 14 hektar, hanya 1 hektar tanpa biji tembaga, sedangkan kedalaman baru mencapai 100 meter. Setelah menganalisis laporan Wilson, konsultan tambang Freeport memperkirakan akan mendapat 13 juta ton di atas permukaan dan 14 ton di bawah tanah dengan kedalaman 100 meter. Perlu sekitar 60 juta US dollar untuk mengeksploitasi kawasan itu. Ongkos produksi juga ditaksir mencapai 16 sen US dollar per pon dan harga jual 35 sen US dollar per pon. Dengan begitu, Freeport menduga modal investasi akan balik dalam 3 tahun. Laporan ini kini tersimpan di National Archive, Washington DC, Amerika Serikat.
Temuan-temuan menggiurkan ini membuat pimpinan Freeport begitu gembira dengan kemungkinan keuntungan melimpah yang bakal diperoleh. Namun, saat proyek tambang akan dimulai, hubungan Belanda dan Indonesia kian memanas memperebutkan Irian Barat. Di akhir tahun 1961, Presiden Soekarno memerintahkan pendaratan pasukan ke wilayah itu. Freeport pun kian geram dengan sikap Presiden John F. Kennedy saat itu karena lebih memihak kepada Indonesia. Belum lagi dengan sikap Amerika yang menghentikan bantuan pemulihan ekonomi Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Freeport sebenarnya lebih cemas kepada Presiden Soekarno yang gencar dengan prinsip nasionalisme dan anti-kolonialisme. Perserikatan bangsa-bangsa selanjutnya turun tangan dan akhirnya memutuskan membentuk pemerintahan transisi di Irian Barat. Kemudian diadakan penentuan pendapat rakyat pada tahun 1969 untuk memutuskan apakah rakyat Papua akan memilih bergabung dengan Indonesia atau Belanda. Mengutip dari laman Wikipedia ORG, pada awal periode pemerintahan Soeharto, pemerintah mengambil kebijakan untuk segera melakukan berbagai langkah nyata demi meningkatkan pembangunan ekonomi. Namun, dengan kondisi ekonomi nasional yang terbatas setelah peralihan kekuasaan, pemerintah segera mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan Undang-Undang Modal Asing, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. Pimpinan tertinggi Freeport pada masa itu yang bernama Langborn William melihat peluang untuk meneruskan proyek Erzberg. Dia bertemu Julius Tahija yang pada zaman Presiden Soekarno memimpin perusahaan Texaco, dan dilanjutkan pertemuan dengan Jenderal Ibnu Sutowo yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Perminyakan Indonesia. Inti dalam pertemuan tersebut adalah permohonan agar Freeport dapat meneruskan proyek Erzberg. Akhirnya, dari hasil pertemuan demi pertemuan yang panjang, Freeport mendapatkan izin dari pemerintah untuk meneruskan proyek tersebut pada tahun 1967. Itulah kontrak karya pertama Freeport dengan Indonesia. Kontrak karya tersebut sebagai bahan promosi yang dibawa Julius Tahija untuk memperkenalkan Indonesia ke luar negeri. Dan misi pertamanya adalah mempromosikan kebijakan penanaman modal asing ke Australia. Dilansir dari laman merdeka.com, sejak tahun 1967 hingga kini, Freeport masih mengangsir bumi Papua, menambang emas, perak, dan tembaga. Selama hampir setengah abad, muncul berbagai masalah, terutama menyangkut jatah penerimaan negara yang kurang optimal. Pemerintah pun ingin negara berperan, terutama badan usaha milik negara, untuk ikut mengelola tambang yang dikuasai Freeport-McMoRan di daerah Mimika, Papua itu. Dengan sekian banyak persoalan, pemerintah pun didesak agar melakukan renegosiasi kontrak karya agar lebih menguntungkan negara dan rakyat Papua. Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies, Marwan Batubara, mengatakan Freeport merasa dirinya dikdaya karena dibawa bendera Amerika Serikat. Setelah sekian lama menikmati keuntungan besar, perusahaan itu seperti enggan membagi keuntungan lebih banyak dengan pemerintah. Kontrak karya ditandatangani pertama kali pada tahun 1967 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pertambangan. Berikutnya pada tahun 1991, kontrak karya kedua kembali diteken dan berlaku 30 tahun mendatang dengan opsi perpanjangan 2 kali, masing-masing 10 tahun. Pemerintah sempat meminta renegosiasi kontrak karya itu sebab belit baru tentang pertambangan sudah lahir, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba. Namun Freeport tak mau mengubah kontrak sesuai akta itu. Mereka mengancam bakal memperkarakan ke pengadilan arbitrase internasional. Jadi persoalannya lebih pada arogansi kekuasaan. Polemik keberadaan Freeport Indonesia di tanah air kemudian menemui babak baru. Pemerintah yang memiliki ambisi merebut Freeport kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Intinya, melalui aturan ini, pemerintah membuka peluang perusahaan tambang untuk ekspor konsentrat dengan syarat mengubah status kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus. Selain itu, harus tetap membayar bea keluar. Salah satu perusahaan yang pada awalnya getol menolak aturan ini adalah Freeport Indonesia. Presiden dan CEO Freeport-McMoRan, Richard Alkerson, secara resmi menolak keputusan pemerintah yang mengubah status kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus. Pemirsa, dengan berbagai upaya, kita semua berharap kekayaan yang ada di perut bumi Nusantara, khususnya hasil tambang yang dikeruk asing, dapat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi
dan dikelola sepenuhnya oleh putra-putri bangsa demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.